Hai, ketemu lagi dengan saya ya, channel Dr. Made Hipnotis. Channel yang khusus membahas tentang dunia hipnoterapi dan kesehatan. Kali ini videonya khusus bagi laki-laki yang sudah dewasa, calon suami, calon bapak ke atas ya. Jadi topiknya saja tentang disfungsi ereksi. Jadi kenapa topiknya untuk orang dewasa? Karena ternyata kelainan disfungsi ereksi ini bisa mengenai semua usia ya. Jadi dari orang paling tua usia 60-70 tahun bahkan usia-usia remaja juga bisa mengalami masalah yang disebut disfungsi ereksi. Cuma biasanya penyebabnya saja yang berbeda. Kalau orang tua umumnya gangguannya bersifat hormonal karena semakin usia biasanya kadar hormonnya itu makin turun. Sedangkan pada anak muda biasanya faktornya itu adalah kejiwaan, psikologis ataupun trauma. Nah, kalau kita disebut dengan disfungsi ereksi, itu kalau kita lihat definisinya adalah ketidakmampuan untuk mendapatkan dan mempertahankan ereksi. Batasannya itu memang tidak terlalu baku ya. Kadang-kadang ada orang yang memang hari ini dia tidak bisa mendapatkan atau mempertahankan ereksinya hanya gara-gara faktor misalnya capek, lelah ya. Nah, ini belum masuk kategori disfungsi ereksi. Ketika kita mendapatkan sulit untuk mendapatkan dan mempertahankan ereksi ini berlangsung kurang lebih 3 bulan atau lebih, berarti kita sudah masuk kategori disfungsi ereksi. Jadi teman-teman memang kadang-kadang kalau kita disebut memiliki kelainan disfungsi ereksi, biasanya itu akan terjadi dua hal ya. Pertama, kecewa. Yang kedua itu percaya diri kita akan jauh lebih berkurang. Bahkan ada orang gara-gara penyakit ini malu mengalami depresi. Justru depresinya muncul gara-gara disfungsi ereksi. Nah, jadi teman-teman, kalau teman-teman misalnya tidak bisa mendapatkan atau mempertahankan disfungsi ereksi lebih dari 3 bulan, berarti teman-teman masuk kategori memiliki penyakit yang disebut disfungsi ereksi. Cuma kabar baiknya adalah disfungsi ereksi ini bisa diobati dan bisa disembuhkan. Kalau kita bagi menjadi penyebab daripada disfungsi ereksi, itu kita bagilah, misalnya ada gangguan pembuluh darah. Ini gangguan yang umum yang terjadi di mana aliran darah ke alat vital kita itu menjadi sangat berkurang. Nah, kalau teman-teman tahu obat kuat ya, obat kuat yang dijual-jual di apotik, nah biasanya obat kuat itu bisa memperbaiki disfungsi ereksi yang gangguan pembuluh darah ini. Tapi ingat teman-teman ya, kalau teman-teman mau mengkonsumsi obat kuat, itu harus benar-benar hati-hati lihat efek sampingnya. Kadang-kadang bagi teman-teman yang memiliki penyakit jantung itu sangat tidak dianjurkan mengkonsumsi obat kuat. Nanti kita akan bahas topik tentang obat kuat ini di video yang berikutnya saja ya. Yang kedua adalah dari saraf kita. Jadi saraf kita itu bisa mengalami masalah sehingga mengakibatkan seseorang mengalami disfungsi ereksi. Misalnya ya, pasien-pasien stroke, pasien diabetes, pasien-pasien yang pernah melakukan operasi panggul bisa saja mengalami gangguan saraf pada alat vitalnya. Gangguan hormonal. Nah, gangguan hormonal ini biasanya sering terjadi pada orang-orang yang di atas usia 50 tahun ya, apalagi makin tua
biasanya gangguan hormonal ini yang lebih dominan. Karena apa? Karena semakin usianya semakin tinggi, biasanya memang produksi hormon testosteron di dalam tubuhnya akan sangat berkurang. Tapi bagusnya adalah terapi testosteron itu bisa didapatkan baik dalam bentuk suntikan, dalam bentuk tablet, maupun makanan-makanan yang bisa merangsang produksi daripada hormon testosteron. Nah, aspek kejiwaan atau kita sebut dengan psikogenik lah, ya. Aspek ini biasanya disebabkan karena depresi atau cemas. Nah, depresi dan cemas ini bisa saja mengakibatkan seseorang mengalami disfungsi ereksi. Ketika depresi mengakibatkan seseorang mengalami disfungsi ereksi, biasanya keadaannya lebih parah. Karena apa? Karena disfungsi ereksi bisa mengakibatkan masalah baru, yaitu kecemasan, rasa kecewa yang baru muncul pada orang yang sedang mengalami depresi. Sehingga biasanya depresinya jauh lebih parah akibat disfungsi ereksinya. Nah, sekarang dokter menghubungkan apakah disfungsi ereksi bisa diobati, disembuhkan dengan menggunakan hipnoterapi. Khususnya adalah penyebab daripada psikogenik. Tapi di lapangan ya teman-teman ya, banyak kasus-kasus disfungsi ereksi tidak bisa disebabkan oleh satu hal. Misalnya ya ada orang diabetes. Nah, diabetes biasanya kan gangguan disfungsi ereksinya karena neurogenik. Tetapi kadang-kadang ya ketika gula darahnya sudah tidak terkontrol, nah bisa saja dia kecampur lagi dengan psikogenik. Jadi orang diabetes itu mengalami dua hal. Disfungsi ereksi karena neurogenik dan disfungsi ereksi karena psikogenik. Bahkan kadang-kadang vaskuler pun bisa mempengaruhi pada pasien diabetes. Nah teman-teman, bagaimana kerja hipnoterapi pada disfungsi ereksi? Nah kalau kita bicara hipnoterapi, berarti kita berbicara terapi dengan menggunakan teknik hipnosis. Di sini kita menganggap bahwa depresi, cemas, stres itu ada di pikiran manusia, khususnya di pikiran bawah sadar. Kalau kita bicara otak ya, ada otak kiri dan otak kanan. Biasanya depresi, cemas itu masalahnya ada di otak kanan kita. Nah, kalau kita bisa menembus pikiran bawah sadarnya, maka kita secara otomatis bisa melakukan dua hal. Pertama, menghilangkan stres, cemas, atau depresi karena banyak hal ya. Yang kedua, kita mencari solusi akan mensugesti seseorang itu untuk keluar dari masalah disfungsi ereksi. Jadi teman-teman, seandainya kita melakukan hipnoterapi pada pasien disfungsi ereksi, biasanya kita akan membuat pasien itu mengalami trans. Trans itu artinya gelombang pikirannya berada di gelombang alfa dan theta. Untuk terapi, untuk hipnoterapi biasanya kita harus mencapai gelombang theta ya. Nah, karena di gelombang ini pasien menjadi lebih gampang mengalami atau menerima sugesti yang kita sarankan. Nah, di sini karena pasien ini mengalami gangguan psikogenik, berarti minimal ya, misalnya kita anggap dia mengalami disfungsi ereksi ketika usia 30 tahun. Ya, 30 tahun dan dia mengalami depresi. Nah, tetapi ketika kita tanya kapan dia mengalami itu, mungkin di usia-usia mulai 28 sampai 30 ya. Artinya depresinya di usia-usia itu, di usia-usia 28-30 juga kemampuan disfungsi ereksinya sudah mulai muncul. Nah, pada waktu usia 17 tahun, 18 tahun kita akan menanyakan kemampuan ereksinya paling hebat di usia berapa? Mungkin dia akan mengatakan di usia 17, 18, 19 atau 20 tahun. Nah, di sini kuncinya. Kita harus tahu dulu ya, sebelum kita menghipnoterapi seseorang, kita harus yakinkan bahwa
dia pernah merasakan bahwa dia memiliki kemampuan ereksi yang luar biasa. Anggap aja dia memiliki jawaban ketika kemampuan ereksinya itu paling bagus di usia 20 tahun. Nah, ketika seseorang mengalami trans, lalu kita suruh dia membayangkan ketika dia di usia 20 tahun kemampuan ereksinya. Ya, ketika dia sudah bisa membayangkan di usia 20 tahun dia bisa mengalami ereksi yang hebat ya. Nah, kita yakinkan di pikiran bawah sadarnya bahwa klien kita pernah memiliki kemampuan ereksi yang luar biasa di usia 20. Dan dia juga memiliki kemampuan yang sama walaupun dia di usia 30. Karena apa? Karena kita bisa meyakinkan dua hal. Pertama, depresinya sudah hilang, cemasnya sudah hilang, dan kita meyakinkan dia bahwa di usia 20 tahun dia memiliki kemampuan ereksi yang luar biasa, dan di usia 30 tahun yang sekarang itu memiliki alat vital yang sama dengan alat vital yang di usia 20 tahun. Nah, di alam pikiran bawah sadarnya dia akan menerima sugesti kita dengan luar biasa sehingga ketika pasiennya dilakukan terminasi, artinya mengakhiri proses hipnoterapinya, di pikirannya dia sudah mengalami transformasi lah dokter bilang. Jadi transformasi yang tadinya meyakini bahwa kemampuan ereksinya jauh berkurang, nah sekarang udah diganti di pikirannya bahwa dia sudah memiliki kemampuan ereksi yang luar biasa. Paling tidak kita yakinkan bahwa dia memiliki kemampuan yang sama seperti usia 20 tahun. Oke, kenapa kita harus membayangkan di usia 20 tahun? Karena ketika kita mengulas balik pikirannya dia, jadi dia harus pernah merasakan bahwa dia memiliki kemampuan. Tapi kalau dia belum pernah memiliki kemampuan, maka kita nggak bisa melakukan kilas balik seperti tadi ya. Jadi orang yang mengalami disfungsi psikogenik biasanya ini pernah mengalami masa-masa jaya, masa-masa keemasan, masa-masa hebat, dan di situ memorinya kita bangkitkan untuk mengingat itu dan mengatakan bahwa dia memiliki kemampuan yang sama. Oke, rekan-rekan. Jadi yang memiliki gangguan disfungsi ereksi, pertama nggak perlu patah arang, nggak perlu kecil hati. Yang pertama harus diyakinkan dulu, ini disfungsi ereksi atau hanya gangguan sesaat. Ketika kita yakin bahwa kita mengalami gangguan disfungsi ereksi, kita harus tahu ini gangguan yang mana. Apakah gangguan pembuluh darah, gangguan saraf, gangguan hormon, atau psikogenik. Sehingga ketika kita memberikan terapi itu sesuai dengan apa penyebabnya. Bagi teman-teman yang gangguan psikogenik bisa memanfaatkan hipnoterapi. Jadi kalau ada di kota Anda teman-teman pengobatan hipnoterapi bisa manfaatkan, atau kalau teman-teman mau belajar hipnoterapi, nanti teman-teman bisa melakukan yang namanya self hypnosis, yaitu mengobati diri sendiri termasuk gangguan disfungsi ereksi ini. Oke, tetap semangat.